Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Gugatan perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah masuk ke bulan kedua, dari Oktober, November, ya. Banyak cerita, banyak informasi yang kita dapatkan, ya, mulai dari konferensi pers, kemudian bertemu di sidang pengadilan tidak saling sapa, kemudian begitu banyak penjelasan dari sang pengacara dan sebagainya. Namun saya menemukan berita ini sangat luar biasa, ya, dari Paula Verhoeven. Ternyata dari peristiwa ini Paula Verhoeven banyak belajar. Saya akan bacakan untuk Anda beritanya dari sumbernya langsung, ya teman-teman, ya, dari Detik Pop. Proses cerai dengan Mbak Imbong, Paula Verhoeven, alhamdulillah banyak belajar. Wah, ini bagus nih teman-teman, ya. Jakarta, perceraian memang bukan hal mudah juga untuk pasangan selebritas dengan citra yang sebelumnya terlihat sempurna di mata publik, seperti Paula Verhoeven dan Mbak Imbong. Namun Paula kini mengaku sedang menjalani proses itu dengan hati yang lebih ikhlas dan bersyukur. Ketika menghadiri kajian agama di Bekasi pada Minggu 17 November 2024, Paula Verhoeven berbagi pandangannya tentang proses ini. Baginya, perceraian adalah ujian yang justru membuatnya belajar banyak hal dan lebih berserah diri kepada Sang Pencipta. Cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian. Tapi alhamdulillah dengan ujian ini saya banyak belajar bahwa Allah selalu ada di sekitar kita, ungkap Paula Verhoeven. Ia juga menambahkan, dalam situasi seperti ini yang terpenting adalah tetap berikhtiar dan menyerahkan kepada Allah hasilnya. Kadang kita mentok di sini sana, tapi Allah tetap melihat usaha kita, hasilnya. Ya, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, lanjutnya. Perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven kini tengah memasuki tahap sidang e-court alias online. Keputusan ini diambil demi mempercepat proses setelah sempat terjadi diskusi antara pihak Mbak Imbong dan Paula Verhoeven terkait dengan format sidang. Mbak Im meminta agar prosesnya cepat. Akhirnya disepakati untuk dilakukan secara e-court online, ya. Rumor keretakan rumah tangga mereka sebenarnya sudah terdengar sejak beberapa bulan terakhir. Netizen mulai curiga karena pasangan ini jarang terlihat bersama, baik di media sosial maupun di acara publik. Mbak Imbong dan Paula Verhoeven yang menikah pada 2018 dan membangun keluarga kecil yang terlihat harmonis. Keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kiano yang lahir pada tanggal 27 Desember 2019 dan Kenzo lahir pada 9 Oktober 2021. Mbak Imbong mengajukan permohonan cerai pada 8 Oktober 2024. Saya berusaha ada di titik ini, berserah kepada Allah, kata Paula Verhoeven menutup curhatnya. Oleh Paula Verhoeven, ya. Di tengah-tengah kabar tentang perceraiannya, Paula justru ikhlas menerima semua ini, ya. Ikhlas menerima apa yang terjadi. Menurut dia ini semua adalah ujian. Siapapun
dia ketika menerima ujian harus berikhtiar. Itu kata Paula Verhoeven. Dan saya melihatnya, Paula Verhoeven nampak berbeda ya dengan ketika masih bersama-sama dengan Mbak Im Wong ya. Saya pribadi ini saya menilai bahwa mulai dari penampilan, kemudian cara berbicara, kemudian kehadiran di tempat-tempat seperti pengajian ini, kajian-kajian ini juga sudah banyak sekali yang dilakukan ya. Saya juga melihat bahwa semakin hari Paula Verhoeven ini semakin laris manis, bak kacang goreng ya, hadir di mana-mana, aktivitasnya di mana-mana. Seperti tidak ada persoalan. Ya kan? Seperti tidak ada masalah. Gugatan cerai Mbak Im Wong bukan menjadikan beban pikirannya. Ya. Silahkan digugat cerai gitu toh. Yang jelas yang saya menilai bahwa tuduhan atau tudingan selingkuh atau bermain api dengan pria lain itu sudah dinyatakan oleh Paula Verhoeven bahwa itu tidak benar. Kalau itu mungkin terjadi, Paula tidak akan mungkin percaya diri tampil di publik, kemudian mendatangi pengajian di depan Ka'bah dan sebagainya. Ya kan? Logikanya gitu. Ketika merasa diri ini kotor, merasa diri ini tidak sempurna, merasa diri ini tidak tidak mengabdi kepada suami, apalagi yang bersangkutan adalah public figure, tentu saja ini menjadi beban buat dia. Ya, kalau itu terjadi, karena ini tidak terjadi, maka ya sebaliknya, ya tidak menjadikan beban bagi dirinya. Dan dia tampil di mana-mana, oke, tanpa beban, ya kan? Semakin hari, kalau katakan teman-teman ini semakin bersinar, ya saya kira inilah petunjuk yang didapat oleh Paula Verhoeven. Makin kesini ya, setelah peristiwa gugatan cerai ini, makin kesini Paula Verhoeven mendapatkan banyak pujian dan begitu banyak dukungan, termasuk juga dari geng cendol. Rata-rata dari geng cendol yang di situ ada Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, ada juga siapa namanya itu, Sungkar ya, siapa namanya itu juga memberikan dukungan, ya, dukungan kepada Paula Verhoeven. Bahkan mereka semua mengatakan salut, ya. Lihat sendiri ya, Paula Verhoeven tampil di mana-mana, di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai event, dan penampilannya tetap percaya diri. Jika apa yang ditudingkan itu benar, aib itu benar, Paula Verhoeven malu dong, ya enggak? Tapi karena tidak benar, maka Paula tetap bangkit dan semangat. Ini ya, kita menunggu 2 hari lagi akan ada sidang, ini tanggal 18, 19, 20. Karena sidang sudah masuk ke bulan kedua, tentu saja akan ada putusan-putusan dari majelis hakim. Ya, semoga saja semua akan menjadi terang benderang. Itu aja dari saya. Saya hanya mengucapkan semangat untuk Paula Verhoeven, bangkit untuk ibu-ibu, bangkit untuk emak-emak. Jangan sampai Anda
direndahkan harkat dan martabatnya. Demikian.